Hilmi Hasni, mahasiswa perawat dari Politeknik Kesehatan Tasikmalaya. Nah, sesuai kontrak waktu yang kemarin, hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi ya. Bagaimana ibu-ibu bapak-bapak sudah siap? Siap. Siap. Nah, waktunya sendiri 10 sampai 20 menit. Nah, untuk yang pertama ya, apa sih hipertensi itu? Nah, hipertensi adalah gangguan pada sistem pembuluh darah yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah lebih dari 140 per 90. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Nah, kalau begitu saya bagikan ya ininya. Requestnya. Saya lanjut ya. Jadi tekanan darah tinggi itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, untuk normalnya tekanan darah adalah 120 sampai 130 per 80 mmHg. Nah, untuk tekanan darah tinggi yang ringan adalah 140 sampai 90 mmHg. Nah, untuk tekanan darah tinggi yang sedang adalah 160 sampai 179 per 100 mmHg. Nah, untuk yang berat adalah 180 sampai 209 per 110. Nah, untuk yang sangat berat nih ada lebih dari 210 sampai 120 mmHg. Nah, bagaimana sih tanda dan gejalanya? Kan kemarin saat wawancara udah ada yang menjawabnya, tapi saya lengkapi lagi. Yang pertama ada sakit kepala, mudah marah ya, yang kata Ibu Safridah kemarin, benar sekali. Lalu telinga berdengung, lalu ada mata terasa berat dan mudah lelah, susah tidur dan terasa sakit di bagian tengkuk. Apakah benar ya Pak dirasakan seperti itu? Iya. Lalu apa sih yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi? Nah, untuk yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat seperti konsumsi garam berlebih, lalu ada merokok dan minum minuman beralkohol, dan yang terakhir ada kurang olahraga. Apakah seperti itu Pak, kurang olahraga? Kalau olahraga kan istilahnya aktivitas fisik. Ya. Kalau bagaimana kalau aktivitas fisik kita ini kan sudah pekerjaan kita ini kan beraktivitas dengan fisik, apakah sama dengan olahraga atau tidak gitu? Nah, aktivitas fisik bisa disebut olahraga Atau tidak gitu? Ya, bisa disebut olahraga apabila aktivitas tersebut bisa diindikasikan seperti mengurangi berat badan menjadi berat badan ideal, dan juga itu membakar kalori. Nah, lalu yang kedua ada faktor kegemukan, lalu stres dan banyak pikiran. Nah, apa sih akibat lanjut dari tekanan darah tinggi ini? Yang pertama ada penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah, yang kedua penyakit jantung, yang ketiga serangan otak atau stroke, lalu ada gangguan gerak dan keseimbangan pada tubuh, lalu kerusakan ginjal. Dan untuk tekanan darah tinggi yang paling berat juga dapat menyebabkan kematian. Nah, cara mencegah komplikasinya seperti apa? Yang pertama, pastikan berat badan ideal. Nah, untuk Bapak sendiri kemarin berat badannya 73 ya, itu sudah bagus. Lalu makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, mengubah kebiasaan hidup menjadi baik dari seperti suka merokok, minum kopi menjadi kebiasaan yang baik. Lalu kurangi makanan berlemak dan tinggi garam, kontrol teratur ke fasilitas kesehatan, dan juga hindari stres. Nah, untuk konsumsi garamnya ada tipsnya ya. Nah, yang pertama untuk hipertensi ringan itu setengah sendok teh per hari. Nah, untuk kategori hipertensi sedang yaitu 1/4 sendok teh. Lalu yang berat itu tanpa garam sama sekali. Nah, untuk Bapak sendiri kemarin kan 160, berarti
di kategori sedang, berarti konsumsi garamnya yaitu 1/4 sendok teh itu dalam 1 hari. 1/4 sendok teh. Seperempat. 1/4. Jadi seperempat. Nah, lalu jangan khawatir, ada nih pengobatan tradisionalnya untuk mengatasi hipertensi ini. Yang pertama, ibu bapak yang menderita hipertensi dapat mengkonsumsi 2 buah timun, bisa dimakan langsung atau diambil airnya saja diparut. Nah, itu teh diminum pagi dan sore hari. Yang kedua, buah belimbing. Bapak suka makan ya? Iya. Nah, buah belimbing juga sama, bisa diparut, bisa langsung dimakan atau diambil airnya saja, juga dikonsumsi pada pagi dan sore hari. Lalu yang ketiga ada siapkan 7-10 lembar daun salam, itu direbus dengan 2 gelas air. Nah, si 2 gelas air itu direbus sampai airnya habis menjadi 1 gelas. Nah, baru dapat dikonsumsi pagi dan sore. Lalu yang keempat ada 10 lembar daun alpukat, itu juga direbus dalam 2 gelas air dan disisakan sampai 1 gelas, juga dikonsumsi pagi dan sore. Yang terakhir ada 1 genggam daun seledri. Nah, itu ditumbuk, ditambah air sedikit, diperas lalu diminum di pagi dan sore hari. Nah, untuk seledri ini biasanya suka ada di sayur sop ya. Itu bisa ditambahin aja, lebih banyak untuk yang penderita hipertensi. Baiklah, kalau begitu ada yang mau ditanyakan nggak ibu-ibu, bapak-bapak sama teteh? Kalau hipertensi itu kan kalau bagaimana kalau pengukurannya, misalkan di salah satu tempat atau alat A lebih rendah, kalau di alat yang B lebih tinggi, misalkan yang manual sama yang di kita suka berbeda hasilnya gitu. Nah, untuk itu sendiri kan kalau hipertensi itu kan dipengaruhi oleh faktor stres, banyak pikiran dan lingkungan. Nah, bisa jadi saat bapak dites di alat yang pertama itu kondisinya sedang, tidak banyak pikiran, tidak stres, tidak lelah. Nah, lalu pergi ke yang alat selanjutnya, kondisinya bapak itu sudah stres, banyak pikiran maupun lelah. Jadi untuk tekanan darah tinggi itu saat dites itu mudah berubah Pak. Mata kalau di rumah sakit suka diobservasi, nah, yang dikit-dikit ditensi. Nah, itu alasannya karena tekanan darah itu mudah berubah sekali. Iya. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Ibu-ibu sama teteh ada yang mau ditanyakan? Ya, Nggak ada, saya cukup. Baiklah, kalau begitu materinya sudah cukup. Nah, ada yang mau menyampaikan lagi nggak, apa sih yang sudah dipelajari tadi yang tertangkap itu? Kesimpulan. Iya, kesimpulan mungkin darah tinggi itu banyak jenisnya, ada yang sedang dan ada yang tinggi, ada yang berat. Yang kalau tidak salah tadi yang ringan itu kan 130, yang dimaksud dengan 90 Hb itu apa maksudnya gitu? Nah, itu teh mmHg, jadi mmHg bukan Hb ya Pak. Jadi itu tuh tekanan ukuran seperti kalau di meter mah sentimeter, nah kayak gitu. Jadi per yang bawahnya itu ya? Iya, jadi per yang bawahnya itu tekanan darah yang diastolnya 90 itu masih normal tuh ya? iya, masih normal. Yang sedang itu berarti kan 130, yang 120 sampai 130 masih normal. 140 udah Sedang. rendah ya, 190 sedang, yang sampai 120 80 berat, yang di atas 200 sudah itu sangat berat. Jadi ukuran garamnya itu berbeda-beda untuk ukuran itu. Berarti kalau begitu kita harus sering mengetahui tentang ukuran tekanan darah. Bagaimana kalau yang masyarakat pada umumnya kan tidak punya tensi gitu ya, jadi banyak kejadian lagi tidur bangun-bangun jadi stroke, atau lagi duduk tiba-tiba jadi stroke. Jadi itu karena ketidaktahuan kondisi tekanan darah sendiri, karena belum begitu masyarakat tentang ukuran tensi darah atau tekanan darah untuk masyarakat umum gitu. Itu kan masih banyak di lingkungan orang-orang medis gitu ya. Bagaimana bisa kan mengusulkan kepada pihak lembaga untuk bisa memasyarakatkan tentang pengetahuan dasar tekanan darah untuk
mengantisipasi supaya bisa lebih cepat berobat atau mengatasi gitu. Nah, untuk itu sendiri, alhamdulillah kita ya dari Germas sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat. Nah, untuk contohnya kalau di CFD nih, di Car Free Day, kan suka ada ya pemeriksaan kesehatan gratis mulai dari gula darah, tekanan darah maupun untuk anak usia dini atau balita. Nah, itu merupakan satu contoh pendekatan kepada masyarakat. Nah, jadi sedikit demi sedikit kan masyarakat yang ke CFD, wah apa nih, mengerti tentang kesehatan kan, kalau udah ketemu sama tenaga kesehatan yang lagi di CFD, diperiksa lalu dijelaskan, jadi sedikit demi sedikit masyarakat dapat mengetahuinya. Lalu untuk fasilitas kesehatan di masyarakat ada puskesmas. Nah, alangkah baiknya itu pemeriksaan rutin. Nah, untuk selanjutnya pendekatan kepada masyarakat seperti ini, keperawatan keluarga, nanti ada perawat-perawat yang ke rumah-rumah masyarakat untuk kedepannya. Ya bagus terima kasih. Jadi untuk apa namanya, untuk sosialisasi tentang mengatasi tentang penyakit yang memang sebetulnya penyakit yang kronis atau berat tapi masyarakat tidak mengetahuinya gitu ya. Seperti yang hipertensi kan kelihatannya sehat-sehat saja, biasa saja gitu. Makanya ketika masuk kepada ukuran yang paling berat, tiba-tiba terjadi stroke gitu ya, dalam keadaan yang sedang menyetir mobil, sedang naik sepeda atau sedang menonton TV gitu. Nah, itu udah termasuk kejadian-kejadian yang banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini gitu. Jadi alangkah baiknya dan terima kasih kepada seluruh lembaga ini sudah bisa menyampaikan pendekatan di masyarakat untuk memberitahu tentang penyakit-penyakit yang memang sebutnya penyakit berat tapi tidak tahu masyarakat, sehingga dengan adanya kegiatan dari lembaga ini diharapkan masyarakat ini bisa lebih mengetahui dan bisa lebih mengantisipasi kejadian-kejadian yang memang tidak diharapkan gitu. Nah ya, baik, terima kasih Bapak ya untuk kesimpulan dan sarannya untuk kepada kami tenaga kesehatan. Untuk kedepannya semoga tenaga kesehatan dan masyarakat bisa lebih dekat lagi sehingga tidak ada lagi seperti penyakit yang tiba-tiba yang karena ketidaktahuan masyarakat. Baiklah, kalau begitu sudah habis waktunya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi, kita akan melakukan senam hipertensi ya. Baiklah, kalau begitu selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.